Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini ya di akuntansi manajemen ini kita akan membahas mengenai informasi akuntansi penuh. Dimana sebagaimana di bab pertama yang sudah kita bahas di pertemuan lalu, akuntansi manajemen itu pada dasarnya bisa terbagi menjadi 3 bagian untuk secara pembahasan informasinya, yaitu ada akuntansi penuh, akuntansi diferensial, dan juga akuntansi pertanggungjawaban. Pada pertemuan ini kita akan mulai dulu dari informasi akuntansi penuh. Secara definisi ya, pada dasarnya informasi akuntansi penuh itu merupakan suatu informasi akuntansi yang terdiri dari seluruh aktiva, total aktiva, seluruh pendapatan, dan juga seluruh beban atau seluruh sumber-sumber pendanaan yang dikorbankan. Jadi kalau kita bicara mengenai informasi akuntansi penuh, itu yang harus diingat adalah berarti di situ kita menghitung seluruh pendapatannya, seluruh aktivanya, dan juga seluruh bebannya. Nah, ini berikutnya ada 3 istilah yang biasanya masih banyak disalahpahamkan. Ada full accounting information, ada full cost, dan juga ada full costing. Ini akan kita bahas satu-satu. Kalau yang full accounting information, ini berarti adalah informasi akuntansi penuh yang tadi terdiri dari seluruh aktiva, seluruh beban, dan juga seluruh pendapatan. Dimana di sini full cost atau total beban seluruh beban ini adalah merupakan bagian dari full accounting information. Nah, ini yang full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi, di mana full cost ini total seluruh beban atau seluruh biaya ini merupakan bagian dari informasi akuntansi penuh. Dan yang ketiga, kalau yang full costingnya ini adalah metode untuk perhitungannya. Jadi di sini full accounting information ini adalah seluruh informasinya, full costing ini bagian dari full accounting information, dan juga kalau yang full costing ini adalah berarti metode perhitungan cost produknya. Apabila menggunakan full costing ya untuk perhitungan biayanya, ini bisa dilihat secara sederhana di gambar ini, di mana di sini berarti kita pakai seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Dimana bisa ada dari bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP baik variabel maupun tetap. Lalu juga apabila nanti misalnya ada biaya administrasi ataupun biaya lain-lain yang itu juga dijumlahkan. Sedangkan kalau yang variable costing ini benar-benar cuma mengelompokkan biaya yang berhubungan dengan aktivitas khusus produksinya saja. Dimana di sini nanti perhitungan biayanya dibagi jadi biaya produksi dan juga biaya non produksi ya biasanya. Sedangkan kalau di sini ada activity based costing. Berarti di sini kalau yang activity based costing ini berarti nanti penentuan biayanya itu berdasarkan jenis aktivitasnya. Berarti pada saat produksi suatu produk itu kan biasanya nanti kita mulai dari development-nya dulu atau research-nya dulu sampai dengan nanti mungkin di bagian gudang dan juga bagian pengiriman. Ini kalau yang secara teori nanti silakan bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini berikutnya ada beberapa manfaatnya untuk informasi akuntansi penuh. Di mana informasi akuntansi penuh ini manfaat yang pertama ini adalah bisa untuk pelaporan keuangan, lalu juga bisa juga untuk kemampuan menghasilkan laba, bisa juga untuk menjawab berapa biaya yang dikeluarkan, lalu juga penentuan harga jual dalam kontrak, harga jual normal, lalu juga yang diatur pemerintah maupun juga untuk penyusunan berbagai program. Kalau untuk yang secara pelaporan, di mana di sini informasi akuntansi penuh biasanya kita gunakan untuk pelaporan membuat satu laporan keuangan. Di mana laporan keuangan ini sebagaimana kalian tahu bisa juga untuk pihak luar berarti laporan tahunan yang dari akuntansi keuangan ya, bisa juga di sini adalah pelaporan secara internal kepada manajemen puncak. Lalu di sini manfaat yang kedua, ini adalah analisis kemampuan menghasilkan laba. Di mana di sini informasi dari seluruh aktiva tadi, seluruh pendapatan, serta seluruh beban itu nanti biasanya bisa kita
gunakan untuk memprediksi. Jadi kira-kira dalam periode ini apabila kita punya penghasilan sekian, punya beban sekian, itu nanti kira-kira kita dapat penghasilan atau laba berapa sih sebenarnya setelah kita mengurangi beban-beban yang lainnya gitu ya. Lalu kita juga bisa melihat gambaran apakah dengan laba sekian kita betul-betul laba, karena biasanya setelah kita perusahaan apabila sudah punya laba sekalipun ya biasanya masih harus dikurangi berbagai macam tanggung jawab, bisa hutang-hutangnya, lalu juga bisa untuk biaya perawatan dan lain-lainnya. Jadi ada saatnya kita katakanlah punya laba 100 juta, tapi kalau kita punya hutang juga untuk membayar hutang serta untuk membayar biaya-biaya lainnya, terutama untuk mungkin perawatan aset dan lain sebagainya, bisa juga nanti kita malah impas, dalam artian labanya tidak kembali ke kita ya. Dari sini untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba, ini biasanya nanti kita pakai salah satu alat pengukuran, ada yang namanya ROI atau tingkat kembalian investasi atau return on investment. Ini rumusnya ya untuk yang ROI itu rumus menghitungnya adalah pendapatan penuh dikurangi biaya penuh dibagi dengan aktiva penuh. Nanti bentuknya nanti setelah itu dikali 100% dalam persentase ya. Lalu selain dari ROI, di mana ROI itu adalah untuk melihat laba yang berasal dari katakanlah aktiva yang kita miliki. Berarti di sini kan dalam artian berarti aktiva yang kita miliki ini kan biasanya dibiayai dari berbagai macam hal, bisa dari bagian dari pendapatan juga biasanya, di mana pendapatan ini salah satunya kita gunakan untuk berinvestasi di bagian di aktiva-aktiva yang digunakan untuk operasi. Jadi di sini dalam ROI ini kita ingin melihat sebenarnya dari seluruh aktiva yang kita miliki ini dapat menghasilkan laba berapa persen sih untuk kita, itu ROI. Sedangkan kalau yang residual income, di sini tujuan utamanya adalah untuk melihat dari laba yang kita miliki setelah kita kurangi biaya perawatan atau biaya-biaya lain yang berhubungan dengan perawatan aset, utang dan lain sebagainya. Di sini berapa sih sisa laba yang bisa kita manfaatkan untuk hal-hal lainnya? Karena itu namanya residual atau penghasilan sisaan gitu ya dalam bahasa Indonesianya ya, itu residual income, dimana di sini untuk menghitungnya ini tinggal laba bersih, dimana laba bersihnya diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya dikurangi dengan beban modal. Beban modal nanti ada persentasenya beban modalnya, dimana beban modal ini persentase dari beban modal dikalikan dengan aktiva penuh. Berikutnya kita langsung ke contoh soal saja. Dimana di sini ada PTA, dimana PTA ini punya aktiva penuh sebesar ini ada 4 miliar ya, ada 4 miliar dengan beban modal investasinya adalah 20%. Pendapatan penuhnya ada 3,6 M dan juga biaya penuhnya ada 2,4 M. Kita mulai dari hitung untuk ROI-nya ya, ini yang di atas adalah menghitung ROI. Dimana untuk menghitung ROI, di sini kita kurangkan dulu, di sini adalah pendapatan penuh dikurangi biaya penuh. Dimana yang tadi pendapatannya ada 3,6 dikurangi biaya penuhnya 2,4 dibagi dengan total aktiva 4 M. Temu ada 30%. Lalu untuk yang residual income, sini dari pendapatan penuh 3,6 dikurangi biaya penuh 2,4, ketemu laba bersih ada 1,2 M. Dimana laba itu pada dasarnya berarti tinggal kita kurangi pendapatan dikurangi biaya. 1,2 M-nya ini kita kurangi dengan beban modal, dimana tadi sesuai dengan soal ada beban modalnya adalah sebesar 20%. 20% dikalikan total aktivanya ada 4 M, ketemu ada 800 juta. 1,2 M dikurangi 800 juta, di sini ketemu dari residual income sebesar 400 juta. Contoh yang pertama. Ada lagi contoh satu lagi, ini contoh ini saya yang kedua ini saya ambilkan dari buku Mulyadi. Saya lupa di halaman berapa ya. Dimana di sini misalnya adalah PT Rimedi, dimana ada contoh neracanya dari PT Rimedi, dimana di sini ada aktiva dan pasivanya. Di sini kalau dalam neraca jumlahnya masing-masing 150.000, dimana 150.000-nya ini kalau yang di bagian pasivanya atau di bagian liabilitas dan modalnya, di sini terdiri dari ada utang lancar sama ada utang jangka panjang dengan bunga
4%. Nah, dari data di atas, ini biasanya apabila kita ingin mengetahui kembalian investasinya, di sini biasanya apabila diketahuinya adalah katakanlah dari neraca seperti ini ya, dimana di sini sebelumnya juga sudah diketahui ada laba bersihnya sebelum pajaknya 10 juta. Kembalian investasinya biasanya kita lakukan dengan lebih dulu menambahkan biaya bunga utang jangka panjangnya kepada laba bersih sebelum pajak. Dimana kalau sesuai dari informasi dari neraca tadi ada biaya bunganya kan ada 4%. 4% dikalikan 50 juta. Nah, yang merupakan di sini adalah total utang jangka panjangnya. Ketemu ada 2 juta. 2 juta ini apabila ditambahkan ke laba bersih, ini berarti kita jadi tahu laba totalnya, di mana laba total ini adalah laba sebelum pajak. Dimana kalau berdasarkan laba sebelum pajak, laba bersih sebelum pajak ini, kita baru bisa menghitung namanya. Di sini adalah ROI-nya. Karena di sini ROI-nya, ini juga lupa saya tambahkan di depan ya, dimana ROI itu kita pakainya pendapatannya itu adalah pendapatan penuh, berarti pendapatan sebelum dikurangi pajak. Itu yang perlu kalian garis bawahi ya, silahkan dicatat. Jadi ROI di sini apabila pendapatannya atau labanya yang diketahui adalah laba setelah pajak, berarti langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari laba sebelum pajak. Berarti pajak yang tadinya sudah dikurangi harus ditambahkan lagi. Jadi setelah ditambahkan bunganya itu tadi, bunga pajaknya ini berarti di situ kita ketemu laba pendapatan penuh aslinya adalah 12.500.000. Terus kita hitung di situ ROI-nya 12,5. Kita ketahui di sini adalah kita hitung ROI-nya di sini ketemu ada 10,4%. Setelah ketemu ROI-nya di sini ada 10,4%. Baru setelah itu misalnya di sini PT Rimedinya ini merencanakan akan membagi dividen juga, di mana bagi dividennya adalah 5%. Dan di mana di sini dengan membagi dividen 5% ini, dengan tadi ada kembalian investasi ada 10,4%. Di sini sekarang kita hitung katakanlah kembalian jangka panjang untuk jangka waktu yang lebih panjang ya. Dimana di sini kita masukkan ke dalam sebuah tabel, dimana tabel ini terdiri dari ada 3 kolom, dimana ini kolom pertama adalah kolom laba bersihnya sebelum pajak, dimana nanti harus kita kurangi bunganya sama biaya dividen yang dikeluarkan. Lalu yang di kolom yang kedua ini nanti jumlahnya, angkanya dari hasil perhitungannya. Kayak laba sebelum pajaknya di sini berarti ada 12.500.000 yang sudah kita hitung tadi. Lalu kita di sini kurangi ada biaya bunganya juga, ketemu 2 juta dikalikan 4%. Lalu setelah itu kita hitung dividennya. Di sini ketemu ada 3.500.000. Dan sementara di kolom yang terakhir ini kita juga sama-sama ingin mencari ROI-nya ya, atau kembalian modal jangka panjangnya. Dengan cara menghitungnya itu adalah di kolom pertama, labanya ini kita bagikan dengan 120 juta, di mana 120 jutanya ini adalah dari total aktivanya. Di sini kan ada 150, seimbang dengan total pasifa 150. Dimana total pasifa 150 ini kan tadi terdiri dari utang lancar dan juga utang jangka panjang serta modal saham. Dan karena ini kita ingin mencarinya adalah total kembalian ROI-nya untuk jangka panjang, berarti di sini utang lancar yang berupa utang lancar, berarti utang lancar ini adalah jangka pendek harus dikeluarkan. Jadi 150.000 dikurangi 30.000 ketemu ada 120. Dimana 120 ini kita gunakan untuk menghitung kembalian modal jangka panjangnya.
Dimana di sini nanti tinggal di kolom jumlah di kolom pertama ini kita bagi dengan 120 juta. Berarti ketemu di sini nanti hasilnya presentasinya. Ini juga ya semuanya ya. Tinggal dibagi. Lalu setelah ini untuk yang di kolom ini tinggal dikurangi saja. 10,4 dikurangi 1,7 dikurangi 2,9 ketemu 4,6. Nah, sampai di sini ya. Barangkali di sini nanti mohon maaf di sini ada kesalahan sedikit. Ini yang 5.500.000 dan 4,6 ini dari hasil penjumlahan yang ini ya. Dijumlah ketemu di sini, baru setelah ketemu baru nanti 12,5 juta dikurangi sama jumlah yang ini. Dan juga yang 4,6 ini dari 10,4 dikurangi 4,6 ketemu 5,9. 12,5 dikurangi 5,5 juta ketemu ada 7 juta. Mohon maaf ada koreksi sedikit. Nanti silakan sambil dikoreksi ya, dilihat juga di sini perhitungannya, barangkali di sini di bukunya juga ada yang salah. Dan oh ya, tadi yang dividennya dikali 70 juta karena dividen itu berasal dari modal ya, dikalikan sama modal sahamnya ya. Bila masih ada yang bingung atau nanti barangkali ada yang masih salah hitung atau mungkin nanti saya juga kurang teliti, nanti bisa silakan kalian sampaikan di forum. Apabila masih ada bingung nanti bisa silakan ditanyakan di Google Classroom. Terima kasih.